Darurat Corona masih buruk. Lonjakan positif COVID-19 akhir pekan lalu yang mencapai 6.267 kasus merupakan rekor baru. Libur panjang akhir Oktober jadi dugaan penyebab. Itu sebab pemerintah meminta rencana libur panjang akhir Desember tahun ini dikurangi agar tidak menjadi biang baru lonjakan kasus positif COVID-19. Libur panjang tentu menggoda masyarakat untuk keluar rumah dan melakukan perjalanan sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dengan orang lain. Dengan demikian persebaran COVID-19 masih mengancam. Darurat pandemi ini masih menunjukkan dampak buruk. Kita tidak boleh meremehkannya karena akan membuat longgarnya kewaspadaan di tengah masyarakat. Presiden Jokowi sampai memberi perhatian khusus dengan mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap waspada terhadap penularan virus ini. Apalagi hingga kini kepastian pemberian vaksin secara masif belum mendapatkan titik terang. Secara nasional dan internasional, Indonesia sebenarnya sudah on the track dalam penanganan COVID-19 ini dibanding rata-rata angka kasus aktif dunia yang mencapai 25%. Kasus aktif Indonesia hanya 13,41%, meski naik dari pekan sebelumnya yang hanya 12,78%. Hanya saja dalam penilaian Presiden, kondisi ini justru memburuk karena berbarengan dengan kenaikan tersebut terjadi pula penurunan angka kesembuhan dibanding pekan lalu dari 84,3% menjadi 83,44%. Potensi peningkatan angka positif itu relatif terbuka. Dua momen nasional yang akan berlangsung pada pekan kedua dan terakhir Desember menjadi pemicu. Pilkada serentak dan libur panjang akhir tahun. Meski dikurangi waktunya, tetap merupakan ancaman klaster persebaran COVID-19. Sulit menghindari kerumunan pada pemungutan suara di 9 Desember maupun libur akhir tahun. Keserempakan waktu pelaksanaan memungkinkan terjadinya interaksi pada banyak orang, meski jadwal ke TPS sudah diatur sedemikian rupa. Kalaupun kerumunan bisa dihindarkan, ancaman lainnya adalah rendahnya partisipasi pemilih karena takut ke TPS. Kondisi psikologis masyarakat yang sudah terbiasa dengan kebiasaan baru bisa berakibat buruk atas adanya anggapan pandemi sudah melandai, bahkan mengira tidak ada lagi. Sehingga abai pada protokol kesehatan, penggunaan masker, cuci tangan, dan jaga jarak, serta menghindari kerumunan makin longgar, jauh dari tingkat kepatuhan saat mula pandemi COVID-19 merebak. Dengan demikian, kepala daerah di seluruh Indonesia perlu kampanye lebih aktif serta menegakkan kembali protokol kesehatan sesuai instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 agar dampak buruk COVID-19 tidak makin buruk.